Ya, selamat berjumpa kembali ya, bergabung kembali di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kita lanjutkan ini masih membahas masalah ini ya, dalam kasus penahanan Habib Rizik dan juga penembakan 6 laskar FPI. Kita ke Abdul Fikar ya, karena dua hal kasus ini tidak bisa dibedakan ini ya, Kak Abdul. Tapi kalau dilihat tadi itu, nyatanya entah banyak pakar yang berpendapat seperti Kak Nasrullah, Kak Abdul, bahwa ini tidak bisa. Bahkan Yusril Iza Mahendra sendiri yang kadang-kadang biasanya pendapatnya pro pemerintah juga sudah menyuarakan, oh tidak bisa ini dikenakan undang-undang karantina begitu ya. Mungkin dia tidak bisa mengingkari ilmunya juga begitu ya. Ini memang akhirnya, tapi nyatanya ini tetap jalan terus, bahkan diborgol begitu ya. Diborgol seperti halnya penjahat ya, koruptor. Nah ini kalau melihatnya seperti apa nih? Karena tadi itu kita sempat ngobrol, bukankah ada praduga tak bersalah? Ini kok sudah seperti penjahat banget diborgol begitu ya, Kak Abdul? Iya, ya mestinya begitu. Hukum kita itu didasari oleh beberapa ajas, bahkan sudah menjadi ketentuan ya. Orang harus dianggap tidak bersalah ya sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu artinya ajas praduga tak bersalah. Nah karena itu ya perlakuan terhadap orang yang belum bersalah mestinya nggak bisa disamakan dengan orang yang sudah bersalah, narapidana, pemborgolan umpamanya, kemudian dipajang di depan, diumumkan pada masyarakat dan sebagainya. Nah ini udah tindakan penghukuman itu sebenarnya. Karena apa? Karena di dalam hukum publikasi putusan pengadilan, publikasi kesalahan orang itu sudah hukuman, gitu. Itu sudah vonis sebenarnya. Karena menurut saya ini udah offset nih, penegak hukum ini sudah offset gitu. Artinya dia justru sudah tidak menghormati hukum lagi. Ya padahal ada ajas praduga tidak bersalah seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang kita juga sulit. Nah, cuma kan begitu ya, sejarahnya hukum itu selalu menjadi tunggangan politik. Ya itu secara seperti itu gitu ya. Bahwa pada kejahatan-kejahatan yang murni kejahatan ya mungkin itu tidak terlihat gitu. Tetapi pada kejahatan pada tindakan-tindakan yang dianggap kejahatan, umpamanya soal berpendapat ya, soal ya ini juga hampir sama sebenarnya. Pandemi ini cuma landasan aja, dan sebenarnya tidak harus ada orang dipidana karena pandemi ini ya, karena bukan kejahatan ini. Ya, nah karena itu kemudian dilarikan ke yang seperti Pak Nasrullah tadi katakan, ke 160 ya, penghasutan dan sebagainya. Nah ini kan artinya tidak jauh-jauh dari soal perbedaan pendapat sebenarnya itu ya, tidak jauh-jauh dari itu. Nah karena itu saya bilang sangat kental gitu, kepentingan politisnya sangat kental gitu. Meskipun 2024 masih lama ya, masih berapa tahun, 4 tahun lagi ya kan, tapi itu sudah kelihatan sepertinya gitu. Jangan-jangan Habib Rizik akan disimpan sampai 2024 ya kan. Ini konyol kalau itu yang terjadi gitu ya, konyol itu kalau itu yang terjadi. Saya kira tadi Mbak menyatakan bahwa ada Pak Yusril sendiri yang biasanya dia ada di sebelah sana gitu ya, tapi dia kemudian karena karena keilmuannya dia membicarakan yang benar gitu. Nah saya kira nggak tega mungkin dia. Ya kalah sama profesionalismenya gitu ya. Nah kalau saya dia bisa menggunakan saya dengar ada videonya bahwa dia akan membela itu segala macam di pengadilan, tapi saya kira Pak Yusril itu orang yang meskipun dia ilmuwan, dia punya lobby politik yang kuat gitu. Mestinya itu digunakan kalau menurut saya, ya. Karena itu tadi, penegakan hukum itu nggak bisa lepas dari politiking gitu. Ya, apalagi perkara-perkara seperti ini, perkara-perkara kebebasan berpendapat, perkara-perkara yang... Kalau usulan Kak Nasrullah tadi agar YLBHI dan organisasi-organisasi yang peduli dengan penegakan hukum juga menyuarakan ini? Oh ya, bisa. Tapi soal legal standing, ya kalau soal legal standing itu harus HRS-nya sendiri gitu, dan penasihat hukum atau keluarganya. Ini soal legal standing. Tetapi bisa juga teman-teman LSM ini masuk, ya. Teman-teman LSM yang sebenarnya harus kita gedor itu Peradi loh. Peradi yang sangat punya kepentingan dalam penegakan hukum. Karena dia menjadi stakeholder-nya penegakan hukum sebenarnya Peradi itu. Nah,
mungkin dia lebih punya legal standing untuk mempersoalkan ini, mempersoalkan ada penerapan hukum yang salah gitu, penegakan hukum yang keliru. Nah, mestinya itu masuk di situ. Kalau LSM ya sebagai kelompok penekan ya pasti dia akan lakukan. Nah, cuma kan harus dihitung juga soal legal standing ini. Apakah orang masuk kemudian bisa diakui sebagai orang yang punya kualitas untuk mengajukan pra peradilan, kan begitu ya kan? Karena di dalam pasal pra peradilan itu, ketentuan pra peradilan yang bisa mengajukan adalah tersangkanya dan keluarganya gitu ya. Nah, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Atau pihak ketiga yang berkepentingan gitu ya. Boleh masuk dari situ. Nah, cuma merumuskan apa kepentingan yang menjadi kepentingan pihak ketiga itu, atau bahkan mungkin jadi kepentingan umumnya, nah boleh. Nah, saya kira lebih tepat itu organisasi profesi ya, seperti Pradi. Ada 3 loh Pradi ya. Ada 3 dan mestinya salah satu bisa menjadi pejuang, tapi nampaknya 3-tiganya kurang berenergi ya, karena kemudian nggak kelihatan gitu. Bahkan ada aparat yang masih aktif kemudian bertindak sebagai advokat aja, satupun organisasi profesi itu tidak ada yang protes gitu. Itu aduh, saya sangat menyayangkan gitu. Cuma saya juga berteriak-teriak sendiri juga nggak akan bergema gitu ya. Tapi kepentingannya sebenarnya organisasi profesi. Berteriak-teriak di sini aja Kak Abdul, nggak sendiri, rame-rame ini. Baik, silakan ini disambung oleh Kak Nasrullah ya. Silakan. Ya, jadi gini, saya ingin melihat pertama satu kasus yang terkait dengan meninggalnya 6 orang Laskar FPI. Saya tidak berani mengatakan bahwa itu pembantaian, karena saya tidak tahu fakta yang sebenarnya di lapangan. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar saya adalah kenapa 6-6-nya meninggal? Kenapa, ada apa, di mana TKP? Selalu saya sampai sekarang bertanya. Kemudian dinyatakan melawan petugas polisi. Kalau dibilang melawan petugas polisi saat itu, bagaimana kan dinyatakan bahwa mereka tidak berpakaian dinas. Bagaimana mengetahui bahwa mereka itu adalah polisi? Itu pertanyaan besar bagi saya. Kemudian siapa yang mau dikejar saat itu? Itu selalu. Nah, oleh karena itu terkait dengan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi, lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh uang rakyat, uang negara, seperti Komnas HAM yang biaya operasional anggarannya itu dibiayai oleh negara, harus tampil secara jujur dan benar. Harus tampil secara objektif. Fairness, mereka bekerja, cari ungkap fakta yang sebenarnya. Mereka, pejabat-pejabat atau komisioner yang ada di Komnas HAM, jangan hanya menikmati fasilitas negara, menikmati penggajian oleh negara, tapi Anda hanya mencari posisi sendiri. Sekarang buktikan bahwa Anda layak duduk menjadi komisioner Komnas HAM. Ungkap fakta ini yang sebenarnya. Kalau FPI salah, nyatakan FPI salah. Kalau Laskar FPI salah, nyatakan mereka salah. Kalau aparat yang melakukan kesalahan, nyatakan mereka salah. Dan proses secara hukum semua pihak yang bersalah di sini. Tidak boleh Anda tutup-tutupi fakta yang sebenarnya. Komnas HAM, Anda dibiayai oleh negara loh. Uang rakyat loh. Gaji Anda, mobil mewah Anda yang difasilitasi kepada Anda komisioner, anggaran operasional Anda harian dibiayai oleh uang negara. Bekerjalah untuk negara sekarang. Buktikan Anda adalah negarawan yang layak menjadi komisioner Komnas HAM. Bukan Anda pencari kerja, pencari fasilitas. Buktikan sekarang. FPI salah, nyatakan mereka salah. Jangan tutup-tutupi kesalahan FPI. Laskar FPI itu memang salah, ungkapkan dengan layak dan layak dipercaya oleh publik. Aparat penegak hukum salah, nyatakan dengan benar. Sekarang inilah. Dan kemudian kepada Presiden. Pak Presiden, Anda jangan hanya bicara, tapi buktikan perbuatannya. Misalnya, ini maaf Pak Presiden sekali lagi. Begitu saya baca kemarin saya dengar televisi, ditegakkan hukum secara benar dan baik. Adil. Karena Anda tahu ada proses penegakan hukum yang tidak tepat. Anda koreksi dong.
Anda punya kewenangan kok, Anda punya kekuasaan untuk mengoreksi itu. Jangan hanya bicara lipstik, sekedar, wah kan saya sudah menyatakan kepada publik, kan ada rekaman, cuma lipstik, tapi perbuatan di belakangnya tetap jalan terus, itu nggak benar. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penegakan hukum, jangan justru Anda promosikan. Jadi terus Anda promosikan mereka jadi akibatnya adalah pejabat-pejabat yang berikutnya adalah berlomba-lomba melakukan pelanggaran untuk mendapat promosi dari Anda, Pak Presiden. Ya. Tambah naik jabatan ya, Pak ya? Jadi orang-orang yang pernah melanggar Anda promosikan. Jadi akibatnya apa? Berlomba-lombalah orang nekat melanggar hukum dalam kekuasaan dan kewenangannya karena selama dianggap mereka adalah orang yang sangat pro kepada Anda, pasti dipromosikan. Jadi bukan lagi untuk kepentingan bangsa dan negara nantinya aparat penegak hukum bekerja, tapi demi kepentingan mendapat promosi dari Anda. Bahaya itu, Pak Presiden. Saya sekali lagi tidak bermaksud menyampaikan ujaran kebencian, tapi saya berkepentingan untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan menjadi lebih baik. Mengingatkan moral-moral semua kita, termasuk diri saya dalam proses penegakan hukum ini. Baik. Kalau saya keliru diingatkan, Anda sebagai presiden ingatkan semua rakyat. Dan jangan lipstick omongannya itu. Baik, saya ke Kak Kusnul ya, soal presiden ini. Akhirnya sudah mengeluarkan pernyataan ya, terkait tapi pernyataannya itu seperti di sela-sela kegiatan bersepeda begitu ya. Jadi bukan resmi. Jadi tengah-tengah di sela-sela olahraga kemudian memberi komentar ya bahwa aparat dilindungi hukum, rakyat tidak bisa semena-mena begitu. Jadi nah ini kalau Kak Kusnul melihatnya seperti apa nih? Ikroknya kurang. Ikroknya kurang. Jadi kalau baca konstitusi, tugas negara itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat, dan ikut di dalam ketertiban dunia untuk keadilan sosial bla bla bla. Berdasarkan apa tata kelolanya Pancasila itu? Jadi jangan selalu rakyat yang sama aparatus ini dilindungi hukum. Enggak ada, justru aparatus negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Betul sekali. Itu kayak gitu. Karena a leader who cannot build narrative, kalau ditanya IWO akhirnya nggak punya sense of empathy, sympathy, ya, dan tidak memiliki kemampuan narasi berkomunikasi politik, ya, must not be a reader. Mungkin bacaannya bukan konstitusi, bukan undang-undang, bacaannya Doraemon. Should not be a leader. Karena nggak boleh jadi pemimpin. Nah, dari kembali lagi tadi, Anda bayangkan dengan model Arden, Perdana Menteri Selandia Baru, ya. Pada saat ada killing field di masjid, bagaimana reaksi dari seorang pemimpin? Karena di situ ada nyawa yang hilang. Ya, dulu masih ingat Kak Nasrullah, tragedi 21-22 Mei tahun lalu, 10 orang, anak-anak sebagiannya ditembak hanya beberapa meter dari istana. 500-an ditahan. Adakah yang tadi itu? Kemampuan komunikasi politik. Menjadi pejabat, menjadi politisi, wajib ain itu harus memiliki komunikasi politik. Empati kepada rakyatnya. Kenapa? Kalau tadi dikatakan, saya mengingatkan, Mr. Presiden, mengingatkan apa? Hati-hati, karena nanti Anda akan dihisap dan ditanya 265 juta rakyat itu akan memberikan kesaksiannya dan Anda sudah. Nah, persoalan dengan yang sudah dibunuh, yang tadi dikatakan itu sudah dibunuh, saya nggak tahu apakah tadi kalau Kak Nasrullah bicara tentang dibantai atau di apapun yang kayak gitu, itu konteksnya kan nggak berdiri sendiri. Ya memang EO-nya kayak gitu. Wa makaru wa makarullah wa huwa khairul makirin itu di situ. Ngapain pula ngomong melawan polisi? Loh, kan pakai baju preman, nggak baju biasa kayak gitu ya. Nah, akhirnya ngomong sendiri bahwa itu polisi kayak gitu kan. Jadi hati-hati, pejabat negara, politisi, jangan sekali-kali Anda membuat rekayasa negatif kepada lawan politik, kepada rakyat, kepada siapapun. Kenapa? Karena ingat, wa makaru wa makarallah, Allah akan balas rekayasa dan wallahu khairul makirin. Nah, itu kalau Anda
percaya kepada Quran. Tapi balik lagi, saya setuju tadi sama Kak Abdul Fikar. Semuanya yang tadi saya katakan sebagai kekuatan politik tandingan hari ini memang Petamburan menjadi sentra kekuasaan baru, istana versus Petamburan. Jadi interlocking to maintain the power in 2024 kok masih jauh. Nah, tapi yang kedua, sebetulnya siapa saja sih di Indonesia ini yang melakukan hal yang sama yang tadi mobilisasi orang, acara? Siapa saja punya daftarnya? 270 pilkada. Dan sekarang sudah ada berapa? Ada yang nulis 19 ribuan, ada yang nulis 79 ribuan yang positif COVID. Siapa yang harus dibawa ke yang ditersangkakan dan diborgol? Sudah ada dampak materialnya ini berarti ya? Udah jelas. Dan udah jelas bahkan pada saat Habib Rizik dibawa ke Polda, bukankah polisi sendiri tidak mampu yang namanya menjaga kerumunan yang hadir di situ? Siapa yang harus diborgol? Siapa yang harus dibawa penjara? Jadi balik lagi di dalam implementasi, di dalam demokrasi juga demikian. Tidak bisa misalnya Anda mengexercise power walaupun konstitusi mungkin ada. Jadi kayak di Australia ya, gubernur jenderal itu bisa memberhentikan perdana menteri, ya, kekuasaannya besar sekali. Tapi bukan berarti dia bisa melakukan exercise power itu sembarangan. Karena ada excluding the use of force, ada partisipasi, ada kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan-kebebasan yang lain yang dimiliki oleh rakyatnya. Jadi di situ letaknya pemahaman kita di dalam berdemokrasi. Nah, menurut saya ini sudah kerusakan fundamental, sudah diktatorship gitu ya, constitutional dictatorship. Bahkan saya melihatnya ini sudah heavy violation against human rights yang dilakukan oleh aparatus negara. Ya, kalau saya ini rakyat harus mengecam berat yang seperti itu. Ini udah tapi ini tidak hanya Kak Sarita, menurut saya jangan kemudian, maksud saya tidak hanya berlaku bagi Laskar FPI. Bagi siapapun warga negara Indonesia yang diperlakukan sama seperti apa yang dialami oleh Laskar FPI, itu harus kita ketam. Ya enggak, Kak Abdul Fikar? Ya, yang lebih senior soalnya dibandingkan Kak Tengku Nasrullah. Jadi kita harus melakukan itu. Ayo kita duduk bersama. Kenapa sih tanggal 2 Desember itu pidatonya Habib Rizik? Siapa yang mendengarkan pidato beliau? Itu kan sudah mengajak revolusi moral. Mari kita dialog. Saya aja kaget loh, pidatonya kok begitu? Kayak gitu kan? Kita berpikir pidatonya berhadapan-hadapan. Ternyata mari. Kalau kita bicara tentang revolusi mental yang gagal, sekarang ada alternatif, revolusi moral. Kenapa kemudian dihadapi dengan cara itu? Jadi sebetulnya sudah ada kebencian-kebencian dan ketakutan-ketakutan. Nah, persoalannya siapa yang merumuskan kebijakan itu? Kalau politik melihatnya beyond yang terjadi di ini. Kepentingan siapa yang diuntungkan? Nah, to serve the people interest atau to serve the capitalist interest, ya. Bandar, apakah ini di dalam rangka melayani rakyat atau melayani kepentingan bandar? Nah, di dalam politik gampang sekali itu dimasukkan ini. Kalau dihukum kan, oh harus dilihat ini. Kita bisa melihat, bisa. Makanya menarik, ya. Terima kasih tadi. Saya minta teman-teman dari Fakultas Hukum dulu untuk melihat, dan nanti kita bisa melihat dari segi political science-nya seperti apa. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Tadi ada pertanyaan siapa yang harus dipidana begitu ya, di pilkada dan lain sebagainya begitu. Tapi ini sudah bergulir kasus ini sebenarnya ya, karena sudah sekelompok masyarakat, sekelompok rakyat sudah bergerak ya, dari Ciamis misalnya. Dia bilang harusnya kita ditahan juga dong Pak, gitu ya. Karena kan saya datang di kerumunan itu tanpa diundang kok, bukan karena diundang Habib, saya memang datang. Terus kemudian dari Lampung, dari berbagai daerah kemudian mulai datang dan minta ditahan di Polda Metro Jaya begitu ya. Nah, ini kita akan bicara dari segi hukumnya ini, bagaimana nih bisa penjara bisa penuh ini ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi.